Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sifat material formasi. Mengapa sih kita perlu mempelajari sifat material formasi? Di sini sudah ada 3 alasan, yaitu yang pertama, untuk mengenal karakteristik dari material formasi, 2, mengetahui kemurnian dari material formasi, dan 3, untuk mengetahui sifat fisika dan kimia dari material farmasi. Perlu diketahui bahwa material farmasi terdiri dari berbagai macam bentuk. Material farmasi bisa berupa bentuk serbuk, padatan kristal, dan juga bisa berupa bentuk cairan. Material farmasi memiliki sifat-sifat fisika kimia. Di antaranya adalah struktur dan bobot molekul, warna, bau, bentuk, ukuran partikel dan kristalinitas, suhu lebur, profil analitik termal, higroskopisitas, spektra absorbans, kelarutan, koefisien partisi, konstansa ionisasi, dan aktivitas optikal. Sifat material farmasi memiliki pengaruh farmaseutik, yaitu di antaranya adalah kelarutan, disolusi, BA, atau bioavailability, yaitu ketersediaan hayati dari berbagai obat di dalam darah mengakibatkan efek terapeutik yang mungkin bisa dirasakan oleh pasien. Semakin banyak obat dalam darah, maka semakin efektif obat memberikan efek terapeutiknya. Material farmasi memiliki 2 bentuk padatan, yaitu kristal dan amorf. Pada padatan amorf, sini kita bisa lihat bahwa partikel penyusunnya tidak tersusun secara teratur, walaupun ada juga sebagian kecil yang tersusun teratur. Susunan dari partikel teratur amorf tidak muncul di semua bagian seperti padatan kristal. Ia memiliki kelarutan tinggi tetapi tidak stabil. Sedangkan padatan kristal adalah zat padat yang partikelnya tersusun secara teratur. Hal ini kita dapat melihatnya dengan bantuan alat seperti mikroskop. Selanjutnya, sifat material farmasi memiliki polimorfisme, yaitu ia memiliki struktur kimia yang sama, tetapi orientasi strukturnya beda. Contohnya, yang pertama ada oleum kakao atau cocoa butter yang dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu 34 derajat Celcius, dia akan mencair. Dan kedua ada ritonavir, yang memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk 1, ia memiliki sifat kurang stabil namun mudah larut. Sedangkan bentuk kedua lebih stabil tapi sulit larut. Sifat material farmasi juga ada solfat dan hidrat. Solfat adalah kristal padat yang mengandung molekul solvent atau pelarut organik. Dan sedangkan hidrat adalah solvent di mana molekul solventnya berupa air. Solfat, ekstraksi bahan aktif sering menyisakan solvent residu. Senyawa padat mengandung molekul solvent cair dengan rasio tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur kristalnya. Yang terakhir di sini ada karakteristik dan identifikasi tentang sifat material farmasi, yaitu ada beberapa, di antaranya X-ray diffraction, yaitu
alat yang digunakan untuk mengidentifikasi fase bahan kristal dan dapat memberikan informasi dimensi unit sel. Yang kedua ada spektrofotometer yang mengandung absorbs dengan cara, spektrofotometer yang mengukur absorb dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Dan ada DSC NDTA. Panas mengalir masuk atau keluar dan sampel diukur sebagai fungsi suhu dan waktu. Yang terakhir ada titik lebur. Demikian penjelasan singkat saya tentang sifat material farmasi, mata kuliah farmasi fisik, Universitas Islam Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.